Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Kali ini kami dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Rakyat Indonesia dalam kesempatan ini mencoba untuk berbagi rasa tentang sikap dan bagaimana kebijaksanaan yang akan kita lakukan mengenai isu nasional dan isu nasional yakni COVID-19 atau yang biasa disebut sebagai virus corona. Yang pertama, yang perlu sama-sama kita ketahui bahwasanya kita sebagai manusia memiliki gen yang lebih kuat dibanding gen virus COVID-19. Sebagaimana telah kita dengar bersama para ahli-ahli kedokteran dari kalangan kedokteran, ahli kesehatan, serta ahli virus telah memaparkan apa, bagaimana, dan seperti apa virus COVID-19. Maka pada kesempatan ini penjelasan tentang COVID-19 apa, bagaimana, dan seperti apa, kapan COVID-19 itu kami anggap telah sama-sama kita semua mendapatkan kejelasan tentang itu. Kami dari sisi kemanusiaan memandang perlu untuk berbagi rasa, berbagi mental terhadap diri kita masing-masing, yakni gen kita manusia tentunya lebih kuat daripada gen virus corona. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gen manusia jauh lebih dahulu mengenal alam semesta daripada virus COVID-19. Artinya gen manusia jauh lebih dahulu berada di alam semesta ini dibanding gen virus corona. Adapun persamaannya, sama-sama berkembang biak, sama-sama hidup, seperti itu. Maka sama-sama saling mempertahankan diri, artinya ada perlawanan. Maka dari itu kita sebagai manusia yang terpenting adalah terlebih dahulu optimis, tanpa kita vele atau bahasa lainnya tidak mengkhawatirkan virus corona ini. Justru setelah kita mengetahui bahwa sebenarnya gen kita lebih kuat, justru itu membuat kita akan semakin percaya diri, sehingga terhindar kita dari berbagai rasa panik, khawatir. Tentunya tidak boleh juga kita seperti yang saya sampaikan tadi, panik, karena seseorang yang panik akan kehilangan nalar sehat, akan kehilangan kekuatan dirinya, seperti itu. Kenapa kita sebut gen manusia lebih kuat dibanding gen COVID-19? Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, apa virus corona, COVID-19, bagaimana, kapan, sudah sama-sama kita mendapatkan penjelasan daripada ahli. Ilustrasinya seperti ini. Mungkin di antara kita masih banyak yang menganggap usia kita hanya sebatas
diangka pada menurut tanggal kelahiran. Itu usia kita. Sebenarnya tidak, kita jauh lebih tua dari itu. Bahkan usia diri kita sebenarnya sudah mencapai ribuan tahun ataupun jutaan tahun. Apakah ini informasi hoax atau informasi yang tidak berdasar? Tidak seperti itu. Informasi itu sangat ilmiah, karena kita adalah penerus gen yang sudah hidup bertahun-tahun, beribu-ribu tahun yang lalu, yang diteruskan melalui pendahulu-pendahulu kita hingga saat ini. Seperti itu. Kemudian tentang instruksi pemerintah, yang pada pokoknya yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus, yaitu kebijakan instruksi untuk melakukan berdiam diri di rumah atau menghindari kegiatan di luar rumah yang tidak penting atau tidak genting, yang yang saat ini kita kenal dengan istilah lockdown. Maka apa yang bisa kita ambil dari lockdown? Pelajaran apa yang bisa kita dapat dari lockdown? Nikmat apa yang bisa kita peroleh dari lockdown? Nah, ketika kita merasa lockdown ini adalah sangat bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita, tentu itu akan menjadi rasa yang nikmat. Itu merupakan sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa, di mana di antara kegiatan lockdown tersebut bagi yang beragama Muslim menjadi momen waktu yang khusus untuk dapat lebih mendekatkan diri kepada Sang Khalik, begitu juga terhadap seluruh pemeluk agama yang berada di Indonesia. Tentunya saya sebagai seorang Muslim, agar tidak dianggap melompat pagar, maka saya akan membahas tentang lockdown, bagaimana kita lockdown di rumah, yakni untuk menghiasi agar lockdown itu benar-benar adalah suatu anugerah. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu sangat banyak yang bisa kita lakukan saat lockdown berdiam diri di rumah. Yang pertama, tentu menikmati kebersamaan bersama keluarga. Kemudian memperbanyak dan semakin fokus kita dalam melaksanakan ibadah yang wajib maupun melaksanakan sunnah Rasulullah. Kemudian seperti apa itu ibadah-ibadah sunnah, tentu kita saling sama-sama tahu. Ketika di malam hari tahajud, tafakur, berzikir. Ketika di pagi hari sholat duha, seperti itu. Kemudian mendidik anak, karena memang anak-anak kita diistirahatkan di rumah dari pendidikan formal di sekolah. Nah, tentu ini nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana kita memperoleh waktu dan kesempatan yang sangat penuh untuk melihat tumbuh kembangnya fisik dan pendidikan anak kita di rumah. Kita kontrol, kita bentuk. Tentunya kita juga tidak terlepas daripada mengikuti kurikulum masing-masing anak kita dari sekolahnya. Itu. Kemudian lockdown, virus corona atau COVID-19
Ini seakan mengajarkan kita bahwa kebersihan itu sangat penting. Saya kok jadi teringat lukisan-lukisan tulisan Arab di tembok dan di kitab-kitab saya sewaktu masih pesantren. Lukisan tersebut adalah sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sungguh mulia beliau. Hadisnya seperti itu, seperti ini. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu adalah bahagian dari iman. Dan kalau kita kaji lebih mendalam hadis Rasulullah ini, inilah saatnya melalui COVID-19, melalui virus corona, maka hadis Rasulullah ini kalau kita rasakan bersama tentu mengalir deras untuk masuk menyirami hati nurani kita, yaitu tentang kebersihan adalah bahagian dari iman. Tentu orang yang arif akan memahami hadis Rasulullah ini. Kebersihan yang dimaksud tentunya bukan hanya bertujuan kepada fisik jasmani, tapi lebih kepada kebersihan rohani, kebersihan hati, kebersihan pikiran. Saya kok jadi terharu menyebut itu, karena ribuan tahun yang telah berlalu, ternyata hadis Rasulullah ini sulit untuk mengungkapkannya. Dengan kita selalu mencuci tangan, membersihkan diri, membersihkan lingkungan, membersihkan ruangan, itu kok jadi pemandangan yang familiar di alam nyata, di hadapan mata kepala kita, dan pandangan yang familiar melalui layar HP kita di media sosial. Sungguh luar biasa. Akan tetapi semua instrumen atau himbauan tersebut, yakni lockdown, berdiam diri di rumah, mengurangi kegiatan di luar rumah yang tidak terlalu penting dan tidak terlalu genting, ternyata ada kalanya bagi beberapa orang dan beberapa profesi dan beberapa kalangan, semua instrumen lockdown, instruksi tentang lockdown berdiam diri di rumah, bagi beberapa orang dan kalangan tersebut harus dijual dengan harga yang mahal atau dijual dengan harga yang murah. Semua kenikmatan instruksi yang diberikan oleh pemerintah untuk berdiam diri di rumah tersebut